Hadis ini memberikan pelajaran kepada kita bahwa keutamaan tauhid adalah masuk ke dalam surga sesuai dengan jenis amal perbuatan. Dan yang dimaksud dengan sesuai dengan jenis amal perbuatan adalah tingkatan di dalam surga sesuai dengan amalan-amalan yang dimilikinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Alhamdulillah, kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala pada hari ini, hari Kamis malam Jumat 28 Safar 1445 Hijriah, kita dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk kembali duduk bersama di Masjid Utsman bin Affan, Handil Bakti, Barito, Kuala, Kalimantan Selatan, dalam sebuah kajian rutin membaca kitab Tauhid yang ditulis oleh Al-Imam Al-Mujaddid Muhammad bin Abdul Wahhab An-Najri rahimahullahu ta'ala, dengan membaca syarahnya, yaitu Al-Jadid fi Syarhi Kitab Tauhid, yang ditulis oleh Fadilatul Syekh Muhammad bin Abdul Aziz As-Sulaiman Al-Qara'awi rahimahumullahu ta'ala. Salawat dan salam semoga selalu Allah berikan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, pada keluarga beliau, para sahabat, serta orang-orang yang mengikuti beliau sampai hari kiamat kelak. Dengan nama-nama Allah yang husna dan sifat-sifatnya yang mulia, kita berdoa, Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa amalan mutaqabbala. Allahumma amin. Kita masih di dalam bab yang kedua, babu fadlu at-tauhidi wa ma yukaffiru minadz-dzunub. Bab keistimewaan tauhid dan dosa-dosa yang diampuni karenanya. Pada pertemuan sebelumnya kita sudah menyebutkan dan mempelajari dua dalil yang dibawakan oleh penulis tentang keutamaan tauhid. Yang pertama adalah surat Al-An'am ayat 82, alladzina amanu wa lam yalbisu imanahum bidzulm ulaika lahumul amnu wa hum muhtadun.
Yang artinya dan orang-orang yang beriman dan tidak mencampur adukan keimanan mereka dengan kezaliman. Mereka mendapatkan keamanan dan mereka orang-orang yang diberi petunjuk. Ini ayat menunjukkan kepada keutamaan tauhid, yaitu orang yang bertauhid dan tidak mencampurkan keimanannya dengan tauhid, dengan kesyirikan, maka dia akan mendapatkan keamanan dan petunjuk masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Aman di dalam dunia dan aman tidak masuk ke dalam neraka, baik langsung ataupun tidak langsung, baik langsung masuk ke dalam neraka ataupun setelah dihisab. Kemudian dalil yang kedua yaitu hadis Ubadah bin Samit radhiyallahu anhu. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man syahida an la ilaha illallah wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu wa anna Isa abdullahi wa rasuluhu wa kalimatuhu alqaha ila Maryam wa ruhum min wal jannata haqqun wan nara haqqun adkhalahu Allahul jannah ala ma kana minal amal." Hadis ini memberikan pelajaran kepada kita bahwa keutamaan tauhid adalah masuk ke dalam surga sesuai dengan jenis amal perbuatan. Dan yang dimaksud dengan sesuai dengan jenis amal perbuatan adalah tingkatan di dalam surga sesuai dengan amalan-amalan yang dimilikinya. Atau yang dimaksud dengan masuk ke dalam surga adalah sesuai dengan jenis amal perbuatan, yaitu amal perbuatan sebab seseorang dimasukkan ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Sekarang kita mempelajari dalil yang ketiga yang dibawakan oleh penulis di dalam kitab At-Tauhid. Qala al-muallif rahimahullah wa lahuma fi hadithi Itbana fa inna Allaha harrama 'alan nari man qala la ilaha illallah yabtaghi bidzalika wajha Allah. Nah, iqra. Silakan baca. Sesungguhnya Allah mengharamkan kepada neraka dimasuki orang yang mengucapkan la ilaha illallah, tiada sesembahan yang hak kecuali Allah, karena mencari wajah Allah semata. Nah, Al-Bukhari dan Muslim meriwayatkan pada hadis Itban. Itban di sini adalah Itban bin Amr bin Ajlan Al-Ansari. Itban bin Amr bin Al-Ajlan Al-Ansari dari keturunan Salim ibn Auf. Dan keturunan Salim ibn Auf inilah yang pertama kali menampung Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika beliau berhijrah dari kota Mekah ke kota Madinah, kemudian singgah di Quba. Dan yang menampung dari Rasul sallallahu alaihi wasallam adalah Bani Salim bin Auf, keturunan Salim bin Auf, dan beliau adalah sahabat Nabi yang masyhur, dan beliau wafat di kekhalifahan Muawiyah bin Abi Sufyan radhiyallahu anhuma. Itban bin Malik meriwayatkan, sesungguhnya Allah telah mengharamkan kepada neraka dimasuki orang yang mengucapkan la ilaha illallah, tiada sesembahan yang hak kecuali Allah, karena mencari wajah Allah semata. Taib. Para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, yang dimaksud dengan Allah mengharamkan kepada neraka, maksudnya adalah Allah menahan masuk ke dalam neraka. Mengharamkan ke dalam neraka maksudnya adalah
Allah menahan masuk ke dalam neraka. Kemudian yang dimaksudkan dengan orang yang mengucapkan la ilaha illallah, bukan sekedar mengucapkan di sini, tetapi qalaha bilisanihi 'arifan ma'naha 'amilan bimuqtadaha. Dia mengucapkan dengan lisannya dan dia memahami maknanya dan mengerjakan konsekuensi-konsekuensinya. Nah, itu yang baru ucapan la ilaha illallahnya bermanfaat untuk dirinya, mendatangkan keutamaan, yaitu diharamkan dari nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Yang mengucapkannya dengan lisannya dan memahami maknanya dan mengamalkan konsekuensinya. Nah, ini ucapan la ilaha illallah yang bermanfaat. Kalau cuma ucapan hati enggak manfaat, harus dengan lisan. Kalau mengucapkan tanpa ilmu, tidak memahami maknanya, tidak manfaat. Harus memahami maknanya. Kemudian kalau mengucapkan dengan lisan, memahami maknanya, tetapi tidak mengerjakan konsekuensinya, tidak juga manfaat. Apa konsekuensi mengucapkan la ilaha illallah? Yaitu beribadah hanya kepada Allah, ikhlas hanya kepada Allah, dan menjauhkan diri dari kesyirikan. Ini konsekuensi la ilaha illallah. Beribadah, ikhlas hanya kepada Allah dan menjauhi Tuhan-Tuhan yang disekutukan dengan Allah Subhanahu wa taala. Nah, kalau mengucapkan itu dengan 3 konsekuensi tadi, mengucapkannya dengan lisan, memahaminya dengan qalbu, kemudian mengamalkan konsekuensi-konsekuensinya, itulah yang bermanfaat, yang diharamkan darinya neraka Allah Subhanahu wa taala. Taib. Kemudian pensyarah kitab Tauhid yang kita baca sekarang Al-Jadid fi Syarh Kitab Tauhid, beliau berkata, asy-syarhul ijmali, penjelasan secara global. Yukhbiruna hadzal haditsu anna Allah Subhanahu wa taala sayuslimu atau sayusallimu min adzabi an-nar kullun man wahhadallah wa amila bimuqtada tauhidihi qasidan bidzalika taqarruba ila Allah la riya'an wala sum'ah. Artinya hadis ini memberitahukan kepada kita bahwa Allah Subhanahu wa taala akan menyelamatkan dari siksa neraka. Siapa dia? Setiap yang mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala dan mengamalkan konsekuensi dari tauhid tersebut. Mengamalkan konsekuensi dari tauhid tersebut dengan maksud mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, bukan karena riya. Riya artinya adalah beramal ingin dilihat orang atau memperlihatkan amal atau memperbagus amal untuk dipuji manusia. Itu riya. Memperlihatkan amal atau memperbagus amal untuk dipuji manusia. Itu riya. Sum'ah adalah memperdengarkan amal atau memperbagus apa yang diperdengarkan dari amal agar dipuji manusia. Nah, itulah riya. Nah, siapa yang mengucapkan la ilaha illallah ikhlas murni hanya karena Allah, bukan karena riya, bukan karena sum'ah, maka dia mendapatkan pahala, yaitu diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Saya pengalaman pada ikhwah, kalau lagi buka media sosial, buka halaman-halaman para masyayikh gitu, itu kan biasanya para syekh menyebutkan ayat-ayat Quran, hadis-hadis Rasul gitu ya. Kebiasaan status-statusnya para syekh.
bukan status-status kita bikin perkataan sendiri, memperbanyak apa namanya, nanti memperbanyak pertanggungjawaban aja di akhirat gitu. Ya, lebih baik antum, saya nasihatkan kalau bikin status di WA, di Facebook atau apapun, kutip ayat, kutip hadis, sebarkan. Daripada antum mikirkan sesuatu, tulis, belum tentu benar. Yang banyak adalah curhatan. Belum tentu benar. Lebih baik kutip ayat, kutip hadis, banyak pahalanya. Nah, yang menarik adalah kadang Syekh menyebutkan hadis, lalu di dalam hadis itu ada amalan. Ya, misalkan ada hadis yang berbunyi man qala subhanallah walhamdulillah wala haula wala quwata illa billah ghufirat dzunubuhu walau kanat mithla zabadil bahr. Siapa yang mengucapkan subhanallah walhamdulillah wala haula wala quwata illa billah, maka diampuni dosa-dosanya meskipun sebanyak buih di lautan. Nah, kebiasaan saya pribadi kalau ada status begitu dari Syekh, saya langsung amalkan tuh. Langsung amalkan. Ya, walau sekali kita amalkan langsung. Manfaat. Kayak begini. Hadis. Siapa yang mengucapkan la ilaha illallah? Ya, apa ada di hadisnya? Yang mengucapkan la ilaha illallah dan berharap wajah Allah, maka diharamkan atasnya neraka. Nah, ucapkan la ilaha illallah, berharap hanya pahala dari Allah. Dapat sudah hadis itu. Begitu cara berinteraksi dengan media sosial. Ya, jangan dibuka kecuali yang bermanfaat, dan apabila mendapatkan yang bermanfaat langsung amalkan. Jangan ditunggu-tunggu, jangan dilewat, amalkan langsung. Misalkan ada, ini saya beri contoh ya. Oh, enggak ada. Di handphone ini tidak ada media sosial. Cuma ada WhatsApp, ada tele. Di satu handphone satu lagi yang saya biasa buat live kajian. Maka begitu maksud saya. Nasihat ini. Kalau ada amalan, orang menyebarkan hadis, pahalanya ini gitu. Maka kerjakan. Walau sekali. Dapat pahalanya. Siapa yang mengucapkan subhanallah wa bihamdih, ya, 100 kali diampuni dosanya. Nah, ucapkan itu. Subhanallah bihamdih, subhanallah. Walau menunggu waktu, walau 3 menit, dapat pahala. Nah, begitu. Ya, sama dengan ini. Ucapkan la ilaha illallah. Ikhlas dari kalbu, ingin berharap wajah Allah. Dapat pahala. Nah, itu. Satu lagi yang tadi saya nasihatkan, kalau bikin status enggak usah lah nulis status-status apa sih, status-status diri. Enggak manfaat. Yang membanyak-banyaki pertanyaan di alam kubur. Ya. Buku catatannya nanti tambah banyak dengan status-status satu. Mendingan amalkan hadis Rasul. Nih, sekarang saya nyebutkan nih. Amalkan hadis Rasul. Tuba liman kana fi sahifatihi istighfaran katsiran. Alangkah indahnya dia mendapatkan sebuah pohon di surga, barang siapa yang di dalam buku catatan amalnya istighfar yang banyak. Istighfar, astagfirullah, astagfirullah. Ya. Dan saya mengajak dari majelis ini agar kawan-kawan yang sudah lama ngaji semestinya lebih banyak amalnya. Ayo berprestasi di rumah masing-masing. Hatamkan Al-Quran di rumah masing-masing. Perbanyak sholat sunnah di rumah masing-masing. Perbanyak zikir, selawat 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 di rumah masing-masing. Perbanyak zikir,
Perbanyak amal. Ya. Semestinya yang sudah lama ngaji semakin banyak amalnya. Dan di rumah, bukan di masjid, dilihat orang. Di rumah masing-masing. Berprestasilah dengan banyak amal di rumah masing-masing. Kita mendapati para masyayikh kita ahli ilmu, ahli amal. Sebenarnya tidak menarik atau tidak bagus kita menceritakan syekh kita yang masih hidup. Karena al-hayy la tu'man 'alal fitnah. Karena yang masih hidup tidak aman dari fitnah. Kita tidak tahu syekh itu diakhiri hidupnya dengan apa. Tetapi saya akan menyebutkan contoh saja. Masih hidup, saya lihat langsung sendiri. Waktu itu saya lagi daurah di Jakarta bersama Syekh Profesor Dr. Ibrahim bin Amir Ruhaili, guru besar akidah di Masjid Nabawi. Dan kita pernah diajar beliau. Kemudian ada sesi istirahat antara maghrib dengan isya. Akhirnya kita sholat maghrib berjamaah. Kemudian Syekh berzikir. Dan Syekh kalau zikir lama. Benar-benar berzikir. Dan ini sindiran pada para ikhwah yang sering meringkas-ringkas zikir. Sampai-sampai saya di di Masjid Al-Faruq ada yang nanya, Ustadz, adakah ringkasan zikir setelah sholat fardu? Karena sebagian ikhwah tuh zikirnya cepat sekali, Ustadz. Zikirnya kok cepat sekali gitu. Adakah ringkasan zikir? Saya bilang enggak ada, itulah yang zikir. Benar-benar bertasbih 33. Bahkan ada hadis, ada perkataan para ulama, zikir yang dibatasi dengan 33 atau dengan jumlah bilangan, maka termasuk daripada bid'ah yang tercela jika menambahnya atau menguranginya. Nah, 33, karena di situ disebutkan oleh Rasulullah SAW 33. Zikir beliau lama. Kemudian setelah zikir beliau sholat. Padahal beliau dalam keadaan musafir itu. Sholat ba'diyah. Kemudian setelah 2 rakaat kita kira selesai. Karena biasanya kan kalau kita yang dekat-dekat dengan syekh, habis sholat kita langsung ikut syekh kemana, duduk. Begitu penuntut ilmu. Kemudian setelah selesai 2 rakaat, kita kira syekh mau bangun, mau masuk ke dalam kamar seperti inilah. Ternyata sholat lagi 2 rakaat. Musafir itu. Habis itu sholat lagi 2 rakaat, 6 rakaat. Saya langsung tanya kepada muridnya yang mendampingi beliau. Ini kebiasaan syekh kah? Nah, iya. Ahli ilmu, ahli ibadah. Dan memang ada riwayatnya 6 rakaat antara maghrib dan isya. Makanya saya nasihatkan terutama para ikhwah-ikhwah, para santri. Wattaqullah wa yu'allimukumullah. Bertakwalah kepada Allah, maka Allah akan mengajari engkau. Sebesar takwamu kepada Allah, sebesar itu pula kemudahanmu untuk belajar ilmu agama. Sebesar takwamu kepada Allah, sebesar itu pula kemudahanmu untuk menghafal Quran dan seterusnya. Nah, saya nasihatkan untuk diri pribadi, ahli ilmu, ahli amal. Tahajudnya, witir kan ada 1 rakaat paling minimal, nanti ada 3 rakaat, 3 rakaat itu ada 2 macam, ada 3 rakaat sekaligus, ada 2-1, kerjakan tuh. Kerjakan bergantian. Nanti ada sholat witir 5 rakaat, ada tata cara sendiri bagaimana sholatnya. Sholat witir ada 7 rakaat, sholat witir ada 9 rakaat, ada tata cara sendiri. Pelajari, amalkan. Ya, ahli ilmu, ahli amal. Semestinya yang sudah lama ngaji, semakin banyak amalnya. Amalnya di sini amalan beneran amalan. Beramal. Bersabar dengan beramal. Ya, jangan cuma
casingnya saja, berjenggot di atas 2 mata kaki, kemana-mana pakai baju koko, pakai peci, tapi amalnya nggak ada. Zikir setelah sholat jarang, ataupun kalau zikir juga cuma istighfar 3 kali Allahumma anta salam, itu selesai ngobrol. Nggak ada. Ya, ini amalan. Dan saya mendapati itu Syekh, terutama Syekh Ibrahim hafizahullah ta'ala, ketika saya masih mahasiswa, ditakdirkan oleh Allah untuk sama-sama kita di musim haji di Masjid Quba. Saya masih ingat sekali, setiap jam 9 pagi tepat, tidak kurang tidak lebih, pasti ngangkat takbir salat duha. Ahli ilmu, ahli amal. Itu yang membuat apa yang disampaikan masuk ke dalam kolbu. Itu yang membuat seseorang akhirnya mencintai beliau. Karena ilmunya memang dipraktekkan. Ahli ilmu, ahli amal. Nah, saya nasihatkan ya. Sekali lagi nasihatnya tadi, kalau bikin status, sebarkan ayat, sebarkan hadis, itu lebih utama daripada menyebarkan quotes sendiri-sendiri. Ya, belum tentu benar, salahnya iya. Nah, maka sebarkan ayat, sebarkan hadis lebih utama. Sebarkan doa yang sahih dari hadis Rasul SAW agar orang mengamalkannya, kemudian kita dapat pahalanya. Kemudian yang kedua, amalkan. Apa yang antum dapat di media sosial yang baik-baik, langsung amalkan. Asalkan hadisnya sahih, riwayatnya sahih, amalkan langsung. Jangan menunggu. Kemudian yang ketiga, yang sudah lama ngaji, semestinya semakin banyak amalnya. Semakin banyak amalnya. Baca Quran. Dan baca Quran itu waktunya malam, disunnahkan malam hari. Makanya kan ada hadis Rasulullah SAW kalau ketinggalan membaca Al-Quran di malam hari, maka beliau ganti nanti di waktu duha. Karena memang sunnahnya baca Quran di malam hari. Ya ayyuhal muzammil qumil laila illa qalila nisfahu aw yanqus minhu qalila aw zid alaihi warattil Qur'ana tartila. Wahai orang berselimut, bangunlah dan janganlah tidur kecuali sedikit saja. Dan atau tambah sedikit, setengah dari malam atau tambah sedikit. Kemudian bacalah Quran dengan tartil di malam hari. Baca Quran itu di malam hari. Karena di pagi hari kita waja'alna an-nahara ma'asya. Kami jadikan siang itu untuk beraktivitas. Ya, bahkan kalau ada orang habis subuh cuma cukup dengan zikir pagi, belum baca Qurannya di malam hari sudah bagus itu. Ini kalau saya berbicara tentang orang umum ya, beda dengan kegiatan di pesantren. Ya, zikir pagi. Dan di dalamnya kan zikir pagi ada baca Quran, ada ayat kursi, ada Al-Fatihah, ada Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas, ada ayat kursi. Nah, begitu. Ahli ilmu, ahli amal. Harus banyak beramal. Ya, banyak beramal. Sabar dalam beramal lebih afdal daripada sabar menjauhi maksiat. Sabar menjauhi maksiat lebih afdal daripada sabar menghadapi musibah. Nabi Yusuf alaihissalam dibuang ke dalam sumur kering. Kemudian diambil oleh para pengembara, dijual sebagai budak dengan harga yang murah. Sabar Nabi Yusuf alaihissalam. Tapi kesabaran jenis ini kurang afdal daripada sabar menghadapi maksiat. Sabarnya Nabi Yusuf ketika diajak oleh istri gubernur Mesir Al-Aziz untuk berzina. Beliau sabar tidak mau berzina.
ini lebih afdal daripada yang kena musibah tadi. Dua ini sabar dalam menjauhi maksiat, sabar dalam menghadapi musibah, kalah dengan sabar mengerjakan ketaatan. Sabar bangun malam, sabar baca Quran, ya. Dan subhanallah ada pemandangan-pemandangan menarik dari para masyayikh kita itu. Walaupun sedikit, tapi beliau sangat menghargai yang sedikit itu. Saya katakan tadi baca Quran ya. Baca Quran walau sedikit. 1 ayat, 2 ayat, 3 ayat. Baca Quran. Habis itu tutup diri dengan baca Quran tersebut. Lalu tidur. Bandingkan dengan orang yang setiap malamnya rebahan. Scroll. Menonton berita yang tidak bermanfaat. Menonton konten yang tidak bermanfaat. Bandingkan itu. Ini para ikhwan yang dirahmati ya. Ahli ilmu, ahli amal. Nah ini sedikit tadi membicarakan tentang itu. Al-fawaid. Awalan la yadkhulun nara man akhlasa tauhid lillah. Yang pertama, faedah-faedah, tidak masuk ke dalam neraka siapa yang mengikhlaskan tauhid karena Allah. Apa arti mengikhlaskan tauhid? Maksudnya adalah mengikhlaskan ibadah karena Allah Subhanahu. Karena salah satu makna tauhid adalah mengesahkan Allah dalam ibadah. Maka yang dimaksud dengan mengikhlaskan tauhid adalah mengikhlaskan ibadah untuk Allah Subhanahu wa taala semata. Maka keutamaan tauhid di sini adalah tidak masuk ke dalam neraka seorang yang mengikhlaskan amal ibadah hanya karena Allah. Yang kedua, la tasluhul aqwal wal a'mal illa biniyati taqarrubi illa Allah. Amalan dan ucapan tidak dianggap sebagai ibadah kecuali dengan meniatkan untuk mendekatkan diri kepada Allah. Ucapan, amalan kita tidak dianggap sebagai ibadah jika tidak diniatkan untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Tsalitsan, itsbatu sifatil wajh lillahi taala. Penetapan sifat wajah untuk Allah Subhanahu wa taala. Allah memiliki wajah yang sesuai dengan keagungan dan kemuliaan Allah Subhanahu wa taala. Meskipun orang-orang ahli kalam mencela dakwah sunnah ini, lihat tuh, dakwah sunnah orang-orang yang menjasmanikan Allah. Nah, kita katakan, kita lebih percaya kepada firman Allah daripada justifikasi kamu. Firman Allah mengatakan, surat Ar-Rahman, wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram, dan tetap wajah Rabbmu yang memiliki keagungan dan kemuliaan. Allah menetapkan dirinya memiliki wajah. Maka kita lebih percaya firman Allah daripada celaan dan makian kamu. Begitu saja, enggak usah jawab macam-macam. Rasulullah SAW yang lebih ma'rifat dan paling ma'rifat tentang Allah menetapkan sifat wajah. Maka kami lebih percaya kepada Rasulullah SAW daripada celaan kamu, makian kamu. Banyak tuh di media sosial orang-orang yang lihat orang akidahnya orang-orang Wahabi menjasmanikan Allah. Allah punya wajah, Allah punya tangan, Allah punya kaki. Jawabannya mudah. Yang memberitahukan itu bukan kita. Yang memberitahukan itu yang punya diri. Dan kita cuma mengimani apa yang diberitahukan oleh yang punya diri. Allah Subhanahu wa ta'ala. Munasabatul hadis lil bab. Hubungan hadis ini dengan bab. Apa hubungannya? Haitsu dallal haditsu ala anna man mata mukhlishan lillahi tauhid sadima minan nar. Hadis ini menunjukkan bahwa siapa yang meninggal di atas tauhid maka dia selamat dari neraka. Dan selamat ada dua, masih ingat enggak? Selamat yang pertama apa?
tidak kekal di dalam neraka. Selamat yang kedua apa? Tidak masuk ke dalam neraka. Baik, silahkan baca hadis selanjutnya. Bismillahirrahmanirrahim. Diriwayatkan dari Abu Sa'id Al-Khudri rahimahullah bahwa radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, qala Musa ya Rabbi 'allimni syai'an adhkuruka wa ad'uka bihi. Qala qul ya Musa la ilaha illallah. Qala ya Rabbi kullu ibadika yaquluna hadha. Qala ya Musa law anna as-samawati sab'a wa amirahun ghairi wal ardina sab'a fi kaffatin wa la ilaha illallah fi kaffatin malat bihinna la ilaha illallah. Nah, artinya Musa berkata, ya Tuhanku, ajarkanlah kepadaku sesuatu untuk berzikir dan berdoa kepadamu. Allah berfirman, katakan hai Musa, la ilaha illallah. Musa berkata lagi, ya Tuhanku, semua hambamu mengucapkan ini. Allah pun berfirman, hai Musa, andai kata ketujuh langit dan penghuninya selain aku serta ketujuh lapis bumi diletakkan pada daun timbangan, sedang la ilaha illallah diletakkan pada daun timbangan yang lain, niscaya la ilaha illallah lebih berat timbangannya. Hadis riwayat Ibnu Hibban dan Al-Hakim dengan mengatakan bahwa hadis ini adalah sahih. Baik, ahibati fillah, afanillahu wa iyyakum. Diriwayatkan dari Abu Sa'id. Abu Sa'id sahabat Rasulullah SAW yang terkenal dengan kunyahnya. Terkenal dengan apa? Kunyahnya. Namanya siapa? Sa'ad bin Malik bin Sinan. Namanya adalah Sa'ad bin Malik bin Sinan bin Ubaid Al-Khazraji. Beliau dari suku Khazraj Al-Ansari, dari penduduk asli kota Madinah. Beliau dan bapaknya adalah sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam, Sa'ad bin Malik. Malik bin Sinan juga adalah sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam. Sa'ad bin Malik, sang anak yang merupakan Abu Sa'id Al-Khudri, adalah sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam. Beliau wafat di kota Madinah pada tahun 74 Hijriah. Diriwayatkan dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu an bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Musa berkata, Musa alaihi salam adalah Musa bin Imran. Musa bin Imran. Musa bin Imran ini dari silsilah nasabnya mana? Maka dari silsilah nasabnya adalah dari Ishaq. Dari siapa? Ishaq. Nanti larinya kepada Ishaq bin Ibrahim. Dan Ishaq itu banyak keturunan nabinya. Di antaranya Musa, Harun, kemudian juga Ilyas, Ilyasa, Yahya, Isa, Zakaria. Itu dari keturunan Ishaq semua itu. Ya. Musa alaihissalam berkata, ya Tuhanku, ajarkanlah kepadaku sesuatu untuk berzikir dan berdoa kepadamu. Maksudnya berzikir di sini maksudnya adalah memuji. Untuk berzikir maksudnya adalah memuji Allah Subhanahu wa taala. Dan berdoa kepadamu maksudnya adalah bertawassul dengan hal tersebut jika aku berdoa kepadamu. Jadi beliau minta bacaan, dan saat beliau berdoa, beliau baca bacaan tersebut. Itu maksudnya. Kemudian
Allah berfirman, katakanlah hai Musa, la ilaha illallah. Musa berkata, ya Tuhanku, semua hambamu mengucapkan ini. Musa alaihi salam menginginkan sesuatu yang khusus, amalan yang khusus. Makanya beliau mengatakan seperti itu. Semua hambamu mengucapkan ini. Maka beliau ingin amalan khusus. Lalu Allah Subhanahu wa taala berfirman, andai kata ketujuh langit. Berarti langit itu ada 7 tingkatannya. Dan penghuninya, yaitu para malaikat, dalam satu diletakkan dalam daun timbangan. Dalam daun timbangan kita biasa timbangan itu ada 2, daun timbangan yang pertama. Sedangkan la ilaha illallah diletakkan dalam daun timbangan yang lain, niscaya la ilaha illallah lebih berat timbangannya. Hadis riwayat Imam Ibnu Hibban dan Imam Hakim dan disahihkan oleh Imam Hakim. Kemudian juga disahihkan oleh Imam Az-Zahabi, Imam Al-Baghawi, ya. Dan hadis ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala disahihkan oleh sebagian ulama dan dinyatakan lemah oleh sebagian ulama. Taib. Sekarang asy-syarhul ijmali, penjelasan secara global. Yukhbiruna nabiyuna sallallahu alaihi wasallam anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam anna Rasulullah Musa alaihi salam talaba min Allah syai'an min anwa'il ibadah yakhussuhu bihi likai yuthni alaihi wa yatawassalu ilaihi bihi idza da'ahu. Artinya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberitahukan kepada kita bahwa Nabi Musa alaihissalam meminta kepada Allah sesuatu dari zikir yang khusus untuk beliau. Dengan zikir tersebut Nabi Musa alaihissalam bisa bertawassul kepada Allah di dalam doanya. Dengan zikir tersebut Nabi Musa alaihissalam bisa bertawassul kepada Allah dengan doanya. Maka Rasul sallallahu alaihi wasallam pun mengucapkan atau memberikan petunjuk, yaitu Allah Subhanahu wa taala pun memberikan petunjuk agar mengucapkan la ilaha illallah. La ilaha illallah. Tapi Nabi Musa wahia la ilaha illallah. Walamma talaba Musa ghairaha lintishariha bainan nas akhbarahu ar-Rabb azza wa jalla anna hadhihi al-jumlah min adh-dhikr law wudi'at fi kaffati mizanis samawati as-sab' wa amirahunna ghaira Allah wal aradina as-sab' ma'a idhamihinna fi kaffah la rajahat bihinna la ilaha illallah li'annaha aslu kulli dinin wa asasu kulli millah. Yang artinya lalu Nabi Musa alaihi salam meminta amalan. Lalu Allah memberikan amalan, yaitu ucapkan la ilaha illallah. Dan Nabi Musa akhirnya minta kepada Allah Subhanahu wa taala untuk amalan selain itu, karena la ilaha illallah itu sudah banyak orang mengamalkannya. Ya, bukan berarti dalam hal ini Nabi Musa alaihi salam tidak memperhatikan la ilaha illallah atau meremehkan la ilaha illallah, tetapi beliau ingin khusus yang mana orang-orang tidak mengamalkan amalan tersebut. Kemudian pada ikhwan dirahmati Allah, Allah menjelaskan kalau seandainya 7 lapisan langit dalam sebuah daun timbangan, ucapan la ilaha illallah dalam sebuah daun timbangan, maka akan lebih berat ucapan la ilaha illallah. Nah, ini menunjukkan pada ikhwah, la ilaha illallah adalah pokok ajaran seluruh agama dan pondasi dasar seluruh ajaran dalam dunia ini, yaitu la ilaha illallah. Taib, al-fawaid. Awalan yajuzu lisyakhsi an yas'alallaha syai'an yakhussuhu Allah bihi. Boleh seseorang minta kepada Allah untuk sesuatu yang khusus, boleh, tidak mengapa. Ya, asalkan tidak berlebihan. Misalkan ya Allah, ada seorang lagi tawaf, lagi berdoa di depan Ka'bah. Ya, berdoa depan Ka'bah. Kemudian dia minta istri. Allahumma zawwijni zawjatan salihah. Ya Allah, berikan aku istri yang salihah. Nah, bagus tuh, khusus kan? Boleh minta seperti itu.
Nah, cuma jangan terlalu berlebihan. Kadang-kadang disebutkan sifat-sifatnya tinggi semampai, putih mengkilat, ya, ini bihun ini, ya, ini terlalu berlebihan. Nah, orang tadi kadang berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala di depan Ka'bah, dia bagus sudah doanya khusus tapi tidak berlebihan, minta istri yang salihah. Cuma dia kemudian merinci. Nah, ini yang rincian ini yang kadang berlebihan. Itu yang tidak boleh. Apalagi ada orang lewat, perempuan lewat. Kita tahu di perempuan di Ka'bah kebanyakan tidak memakai cadar. Ya, kemudian dia bilang, "Ya Allah, kalau bisa seperti yang lewat ini." Nah, ini ya boleh. Ya, boleh berdoa yang khusus asalkan tidak berlebihan. Thaniyan anna ar-rusul la ya'lamuna illa ma 'allamahumullahu bih. Nah, ini penting nih. Yang kedua, para rasul itu tidak mengetahui ilmu kecuali yang diajarkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Para rasul tidak mengetahui kecuali yang diajarkan oleh Allah, ilmu kecuali yang diajarkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tsalitsan itsbatu sifatil qauli lillahi subhanahu. Yang artinya penetapan sifat kalam untuk Allah Subhanahu wa taala. Di sini Allah berbicara dengan Nabi Musa alaihissalam. Berarti itu sifat kalam. Kalamnya dimiliki oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita menetapkan akan sifat itu. Yang keempat, itsbatu annas samawat maskunah. Keempat, bahwa langit itu ada penduduknya. Langit itu ada apa? Penduduknya, yaitu para malaikat. Khamisan itsbat annal aradhina sab' kas-samawat. Penetapan bahwa bumi itu juga 7 lapisan sebagaimana langit 7 lapisan. Nah, Allahu a'lam lapisan bumi ini bagaimana? Yang jelas langit 7 lapisan, bumi juga 7 lapisan. Sadisan itsbatul mufadhalah bainal a'mal. Penetapan bahwa di antara amalan-amalan itu ada tafadul, kelebihan keutamaan. La ilaha illallah, amalan yang paling utama. Cabang keimanan yang paling tinggi. Kemudian adnaha imatatul adza 'anil thariq. Yang artinya yang paling rendah adalah menjauhkan gangguan dari jalan. Nah, ini menunjukkan amalan itu ada tingkatan yang tinggi, ada yang pertengahan, ada yang rendah. Sabi'an bayanu 'izami wa fadli la ilaha illallah. 7, keutamaan la ilaha illallah, yaitu kalau kita lihat dari dalil yang keempat ini, berarti keutamaan la ilaha illallah adalah memberatkan timbangan. Jadi kalau dalil yang pertama, la ilaha illallah keutamaannya adalah memberikan keamanan dan petunjuk. Yang kedua, memasukkan ke dalam surga. Yang ketiga, mengharamkan dari api neraka. Yang keempat yang kita baca sekarang adalah memberatkan timbangan. Nah, munasabatul hadits lil bab, hubungan hadis ini dengan bab, yaitu keutamaan tauhid. Haitsu dallal haditsu ala anna kalimat at-tauhid la ilaha illallah hiya afdalul adhkar wa athqaluha fil mizan. Artinya hadis ini menunjukkan bahwa kalimat tauhid adalah seutama-utama zikir la ilaha illallah. Seutama-utama zikir dan amalan yang paling berat pahalanya di dalam timbangan. Ya, amalan yang paling berat pahalanya di dalam timbangan. Nah, ini adalah dalil yang keempat. Dalil yang kelima, nah silahkan dibaca. Biar kita selesaikan bab ini ya. Bismillahirrahmanirrahim. At-Tirmizi meriwayatkan hadis yang dinyatakan
Hasan dari Anas radhiyallahu an, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, qala Allah Ta'ala, Ya bani Adam, ya bani Adam, law ataitani biqurabil ardi khataya thumma laqitani la tusyriku bi syai'an la ataituka biqurabiha maghfiratan. Allah Ta'ala berfirman, hai anak Adam, seandainya kamu datang kepadaku dengan dosa sepenuh jagat, sedangkan kamu ketika mati berada dalam keadaan tidak berbuat syirik sedikit pun kepadaku, niscaya aku akan beriman kepadamu, aku berikan kepadamu ampunan sepenuh jagat pula. Nah, taib. At-Tirmidzi adalah Abu Isa At-Tirmidzi, seorang penulis kitab Sunan At-Tirmidzi. Meriwayatkan hadis yang dinyatakan hasan. Hasan itu di bawah sahih. Apa bedanya hasan dengan sahih? Sahih adalah perawinya kuat hafalannya. Hasan kurang kuat hafalannya. Itu saja bedanya. Syarat hadis sahih itu kan 5. Mattalsala sanaduhu binaqlin adlin dhabit min ghairi syudzuzin wala illah. Hadis yang tersambung sanadnya dengan penukilan oleh seorang rawi yang adil, yang bukan ahli maksiat. Dhabit yang kuat hafalannya. Tidak cacat, tidak juga mungkar, tidak juga menyendiri. Nah, itulah. Nah, bedanya hasan dengan sahih pada poin yang ketiga, yaitu rawinya saduq, tidak kuat penghafalannya. Nah, Anas radhiyallahu anhu mendengar Anas radhiyallahu anhu meriwayatkan aku mendengar Rasul sallallahu alaihi wasallam. Anas di sini adalah Anas bin Malik. Anas bin Malik sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam. Anas bin Malik bin Nadhr. Ya. Anas bin Malik bin Nadhr. Ini bukan bapaknya Malik ibn Anas. Bukan bapaknya Imam Malik ibn Anas. Anas bin Malik bin Nadhr sahabat Rasul. Malik ibn Anas adalah seorang tabi'ut tabi'in. Nah. Anas bin Malik radhiyallahu anhu meriwayatkan, aku mendengar Rasulullah SAW bersabda, Allah Subhanahu wa taala berfirman. Ini hadis qudsi. Ini adalah hadis apa? Qudsi. Hai anak Adam. Nah, kan enggak mungkin Rasulullah SAW bersabda seperti ini. Hai anak Adam. Berarti Allah Subhanahu wa taala. Seandainya kamu datang kepadaku dengan dosa sepenuh jagat, maksudnya jagat raya, ya, isinya dosa semua. 7 petala langit, 7 lapisan bumi, semuanya isinya dosa. Berarti banyak banget. Sedangkan kamu ketika mati dalam keadaan tidak berbuat syirik sedikit pun kepadaku. Artinya mati di atas tauhid. Apa pahalanya? Niscaya aku akan berikan kepadamu ampunan sejagat pula. Ampunan sejagat pula. Baik. Kita ambil penjelasan. Asy-syarhul ijmali. Penjelasan global. Yukhbirana Allah Subhanahu wa taala fi hadzal hadits anna man mata mukhlishan tauhiduhu lillahi tarikan li jami'i anwa'i syirk fa innallaha sayudhillu sayyi'atih bihasanatin hatta walau kanat dhunubuhu mil al-ardi aw qariban min mil'iha. Allah mengabarkan di dalam hadis qudsi ini, bagi siapa yang meninggal dalam keadaan mengikhlaskan tauhid hanya kepada Allah, meninggalkan seluruh macam kesyirikan, dan tauhid itu poinnya 2, beribadah hanya kepada Allah semata dan tidak beribadah kepada selain Allah. Itu tauhid ada di situ. Tauhid tidak cukup hanya beribadah kepada Allah, tapi tauhid harus mengkufuri Tuhan selain Allah. Nah, sama seperti ini, ya. Meskipun dosanya sejagat raya diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala asal dia mati di atas tauhid. Al-fawaid, faedah-faedah dari hadis ini.
Itsbatu sifatil qaul 'ala al-wajhi al-la'iq bih subhanahu. Ini sudah kita bahas, yaitu penetapan sifat kalam untuk Allah Subhanahu wa taala. Sesuai dengan keagungan dan kemuliaan Allah. Tsaniyan, bayanu sa'ati fadlillah wa rahmatih. Menjelaskan tentang luasnya karunia Allah. Nah, ini kalau dibahas menarik para ikhwan. Sebesar apapun dosa kita, kalau kita bertaubat akan diampuni oleh Allah. Jangankan masih hidup, kita bisa bertobat. Kalau sudah mati pun, seandainya dia mati di atas tauhid, tidak pernah melakukan kesyirikan, maka niscaya diampuni dosanya oleh Allah. Walaupun sebanyak dosanya sejagat raya. Thalithan, al-mautu ala tauhidil khalisi syaratun li maghfirati dzunub fi hadhihi al-mas'alah tafsil. Kematian di atas tauhid yang murni syarat diampuni dosa. Kematian di atas tauhid yang murni syarat diampuni dosa. Dan di dalam hal ini terdapat rincian. Al-alif, man mata ala syirkil akbar wajabat lahun nar. Yang pertama, alif A. Siapa yang mati di atas syirik akbar pasti masuk ke dalam neraka. Ba, man mata khalisan minasyirkil akbar wa indahu qalilun minasyirkil asghar wa hasanatu turajjihu ala sayyi'atihi dakhal jannah. Siapa yang meninggal terlepas dari syirik akbar, tapi dia memiliki sedikit dari syirik asghar, kemudian dan dia memiliki kebaikan-kebaikan yang banyak, maka dia masuk surga. Meskipun mati di atas sedikit dari syirik asghar, tapi dia memiliki kebaikan-kebaikan yang banyak, maka dia masuk ke dalam surga. Ya. Dal, man mata khalisan minasyirkil akbar wa indahu syirkun asghar wa sayyi'atu turajjahu ala hasanati ustuhiqqa dukhulun nar lal khuluda fiha. Siapa yang mati dan dia terlepas dari syirik akbar, enggak pernah melakukan syirik akbar, tapi dia memiliki syirik asghar, tapi dosa-dosanya memberatkan timbangannya, maka dia masuk ke dalam neraka tapi tidak kekal di dalamnya. Kenapa? Karena masih ada tauhid. Nah, munasabatul hadits lil bab, hubungan hadis dengan bab. Haitsu dalal haditsu ala anna man mata khalisan minasy-syirk bi jami' anwa'i dakhala jannah walau kanat dzunubuhu min al-ard. Hadis ini menunjukkan siapa yang mati murni di atas tauhid, terlepas dari kesyirikan dengan segala macam jenisnya, pasti masuk surga meskipun dosanya sejagat raya. Nah, inilah 5 hadis tentang keutamaan tauhid. Ya. Jadi keutamaan tauhid yang pertama apa? Mendapatkan keamanan dan petunjuk masuk ke dalam surga. Yang kedua, masuk ke dalam surga. Yang ketiga, diharamkan dari api neraka. Yang keempat, diberatkan timbangan. Yang kelima, diampuni dosa. Walau seberat atau sebanyak jagat raya dan seisinya. Ya, ingat itu baik-baik tuh, keutamaan tauhid, dihafal. Ya, wallahu a'lam. Nah, ada waktu 5 menitan. Mungkin ada yang ingin bertanya? Tafadhal. Silahkan. Saya ingin mengingatkan sebuah nikmat Allah. Nikmat Allah itu salah satu hal yang menjadi nikmat Allah adalah seseorang dimudahkan di dalam mengerjakan ketaatan. Itu nikmat Allah. Seseorang dimudahkan mengerjakan ketaatan. Dia tanpa harus mengeluarkan effort, usaha yang sangat besar, dimudahkan bagi dia untuk mengerjakan ketaatan. Saya beri contohnya, nikmat Allah, rumah-rumah samping masjid, tinggal berapa langkah bisa ke masjid. Ya, nikmat Allah dimudahkan. Saya beri contoh juga, nikmat Allah dimudahkan menuntut ilmu, dimudahkan hidup di masjid, ngurus masjid. Oh, nikmat Allah itu. Besar nikmat Allah itu. Ya, dekat dengan masjid, setiap hari ke masjid, membersihkan masjid, nikmat Allah Subhanahu wa taala. Termasuk dalamnya nikmat Allah adalah nuntut ilmu.
dimudahkan untuk ilmu, duduk di majelis, ya. Nikmat Allah Subhanahu wa taala. Di saat ada orang-orang, saya kemarin ketemu orang di NTT. Ustaz, NTT kami belum punya ustadz. Ngemis. Ya. Memang nikmat itu kalau sudah dicabut baru terasa. Enggak ada. Baru terasa. Kami enggak punya ustadz di NTT. Kata dia, mungkin di daerah dia ya, mungkin di daerah lain banyak. Saya bilang harus sepakat kaum muslimin yang ada di situ, yang sudah ngaji dakwah sunnah, harus sepakat kumpul, kemudian ngundang ustadz, sediakan rumah, biayai ustadznya, agar ngajarin kita. Nah, antum sekarang di padangnya ustadz, datang ustadz ke sini, ya, setiap Kamis malam Jumat atau setiap ada malam-malam tertentu ustadz-ustadz yang lain. Nah, semangat dong nuntut ilmu. Jangan sok pintar dong. Ya, duduk di majelis ilmu. Semangat. Ketika ada orang di luaran sana susah nyari ilmu. Ya, susah. Ada yang dia saya diundang ke Muara Wahau. Muara Wahau itu dari Samarinda 7 sampai 8 jam. Saya belum bisa mendatangi. Berapa kali minta, nggak ada ustadz di sini. Ya, maka bersyukur. Dimudahkan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jangan absen. Saya sering mengingatkan, menuntut ilmu itu meluangkan waktu, bukan di waktu yang luang. Jadi kita memang memprogram diri kita, oh Kamis malam Jumat nih, saya kerjanya harus jam 5 selesai lah. Gitu. Biar bisa istirahat sejam, kemudian bisa nuntut ilmu habis maghrib. Ada lagi yang lebih luar biasa, dari kantor langsung ke sini nuntut ilmu. Sudah bawa buku, catatan. Memang niatannya untuk nuntut ilmu, dari kantor langsung ke sini. Itu banyak itu manusia-manusia seperti itu. Ya. Nah, itu yang di jauh-jauh rumahnya. Nah, yang dekat-dekat semestinya harus lebih semangat. Nah, ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah. Semoga yang disampaikan bermanfaat. Jika tidak ada yang bertanya, kita cukupkan dengan kafaratul majlis. Subhanakallah bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Jazakumullah khairan wa barakallahu fikum. Video ini dibuat atas partisipasi dari donasi Anda. Semoga menjadi amal jariah bagi Anda semuanya.